Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan berkah untuk kita semua. Selamat datang di channel Sanggar Kisah. Di video perdana ini, bersama saya Mbah Cokro akan menceritakan ulang sejarah dari wali besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Namun, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang Kurdi atau orang Persia, ulama sufi yang sangat dihormati oleh ulama Sunni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap wali besar oleh kaum muslimin dari anak benua India. Di antara pengikut di Pakistan dan India, ia juga dikenal sebagai Gauts-e-Azam. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahiran Al-Gauts Al-Azam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Riwayat pertama yaitu bahwa ia lahir pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Riwayat kedua menyatakan ia lahir pada 2 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Namun, riwayat kedua lebih dipercaya oleh ulama-ulama. Silsilah Syekh Abdul Qadir bersumber dari Khalifah Syed Ali Al-Murtadha radhiyallahu an, melalui ayahnya sepanjang 14 generasi dan melalui ibunya sepanjang 12 generasi. Syekh Syed Abdurrahman Jami radhiyallahu an memberikan komentar mengenai asal-usul Al-Gauts Al-Azam radhiyallahu an sebagai berikut. Ia adalah seorang sultan yang agung yang dikenal sebagai Gauts Al-Azam. Ia mendapat gelar Sayyid dari silsilah kedua orang tuanya, Hasani dari sang ayah dan Husaini dari sang ibu. Silsilah keluarganya adalah sebagai berikut. Dari ayahnya Hasani, Syekh Abdul Qadir bin Abu Saleh bin Abu Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah Sani bin Musa Al-Jaun bin Abdul Mahdi bin Hasan Al-Mutsana bin Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari ibunya Husaini, Syekh Abdul Qadir bin Ummul Khair Fatimah binti Abdullah, Sumi bin Abu Jamal bin Muhammad bin Mahmud bin Abdul atau Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Abu Alauddin bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Rajab juga berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu makrifat yang sesuai dengan sunnah. Berikut karya-karya terbaik dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tafsir Al-Jilani, Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq, Futuhul Gaib, Al-Fat Ar-Rabbani, dan masih banyak lagi. Selain itu, murid-muridnya mengumpulkan ihwal yang berkaitan dengan nasihat-nasihat dari majelis beliau. Dalam masalah-masalah sifat, takdir, dan lainnya, ia berpegang dengan sunnah. Ia membantah dengan keras terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah. Dalam salah satu ajaran beliau, manusia dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, manusia yang tidak mempunyai lisan dan hati, senang berbuat maksiat, menipu, serta dungu. Berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan berkumpul dengannya, karena mereka adalah orang-orang yang mendapat siksa. Yang kedua, manusia yang mempunyai lisan tapi tidak mempunyai hati. Ia suka membicarakan tentang hikmah atau ilmu, tapi tidak mau mengamalkannya. Ia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia sendiri justru lari darinya. Jauhi mereka agar kalian tidak terpengaruh dengan manisnya ucapannya, sehingga kalian terhindar dari panasnya kemaksiatan yang telah dilakukannya dan tidak akan terbunuh oleh kebusukan hatinya. Kemudian yang ketiga, manusia yang mempunyai hati tapi tidak mempunyai ucapan, tidak pandai berkata-kata. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sengaja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluknya, diperlihatkan kekurangannya, disinari hatinya, diberitahukan kepadanya akan bahaya berkumpul dengan sesama manusia dan kehinaan ucapan mereka. Mereka adalah golongan waliullah, kekasih Allah, yang dipelihara dalam tirai ilahinya dan memiliki segala kebaikan. Maka berkumpullah dengan dia dan layanilah kebutuhannya, maka kamu juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, manusia yang belajar, mengajar, dan mengamalkan ilmunya. Mereka mengetahui Allah dan ayat-ayatnya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu-ilmu asing kepadanya dan melapangkan dadanya agar mudah dalam menerima ilmu. Maka takutlah untuk berbuat salah kepadanya, dan jangan kamu jauhi dan tinggalkan segala nasihatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pernah berguru pada ulama besar pada masa itu. Salah satunya adalah Syekh Al-Hamdani. Suatu saat, Syekh Al-Hamdani berkata, "Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku telah melihat bahwa kelak engkau akan duduk di tempat yang paling tinggi di Baghdad. Dan pada saat itu, engkau akan berkata, kakiku ada di atas pundak para wali." Selain berguru pada Syekh Hamdani, Abdul Qadir bertemu dengan Syekh Hamad At-Tabas. Dari Syekh Hamad, Abdul Qadir mendapatkan ilmu torekoh, adapun akar dari torekohnya adalah syariah. Dalam torekohnya itu beliau mendekatkan diri pada Allah dengan doa siang malam melalui zikir, sholawat, puasa sunnah, zakat maupun sedekah, zuhud dan jihad, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kemudian Syekh Abdul Qadir berguru juga kepada Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Muqarrimi. Di Babul Azaz, Syekh Al-Muqarrimi mempunyai madrasah kecil. Karena beliau telah tua, maka pengelolaan madrasah itu diserahkan kepada Abdul Qadir. Disitulah Syekh Abdul Qadir berdakwah pada masyarakat, baik yang muslim maupun non-muslim. Dan dari Syekh Al-Muqarrimi itulah Syekh Abdul Qadir menerima qirqah atau jubah kesufian. Qirqah itu secara turun-temurun telah berpindah tangan dari beberapa tokoh sufi yang agung. Di antaranya adalah Syekh Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an, Syekh Sari Sakoti radhiyallahu an, Syekh Mahruf Al-Karki radhiyallahu an, dan sebagainya. Ada kisah yang terkenal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Pada suatu malam ketika beliau sedang bermunajat kepada Allah, tiba-tiba muncullah seberkas cahaya terang. Bersama dengan itu terdengar suara, "Wahai Syekh, telah kuterima ketaatanmu dan segala pengabdian dan penghambaanmu. Maka mulai hari ini kuhalalkan segala yang haram dan kubebaskan kau dari segala ibadah." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengambil sandalnya dan melemparkan ke cahaya tersebut dan menghardik, "Pergilah kau setan laknatullah." Cahaya itu kemudian hilang lalu terdengar suara, "Dari manakah kau tahu aku adalah setan?" Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menjawab, "Aku tahu kau setan karena dari ucapanmu kau berkata telah menghalalkan yang haram dan membebaskanku dari syariat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja, kekasih Allah, masih menjalankan syariat dan mengharamkan yang haram." Lalu setan berkata lagi, "Sungguh, keluasan ilmumu telah menyelamatkanmu." Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergilah kau setan laknatullah. Aku selamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keluasan ilmuku." Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini ya. Semoga ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mbah Cokro undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.